Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera buat semuanya. Ya, hari ini di kelas modul Nusantara 2021, kita akan melanjutkan untuk refleksi yang ketujuh. Ini refleksi yang terakhir dari kelas ini. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Kak Kiki ya. Aku panggilnya si Kiki. Tapi ya karena masih muda dan cantik ya, oke baik. Kita akan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu berharap semua mahasiswa saat ini dalam keadaan sehat. Ada beberapa yang sudah yang memang izin ya, dan sedang liburan sih Kiki ini apa namanya mahasiswa, cuman mereka kegiatannya sejak September tahun lalu. Jadi nanti Februari udah selesai. Ini program pertukaran mahasiswa Nusantara untuk Kampus Merdeka. Jadi isinya itu membahas tentang budaya, kemudian juga tentang nilai-nilai kebinekaan, kebersamaan, kemajemukan ya, tentang membicarakan tentang Indonesia. Nah, apa? Ibu ingin yang refleksi yang terakhir itu bersama dengan Kak Kiki ya. Jadi Kak Kiki ini nanti akan ngobrol dengan kita, merefleksikan sebenarnya tentang diri kita sendiri. Jadi kalau selama ini modul-modul kita, ini kita di modul ke-23 dari 25 modul. Jadi kurang 2 ya. Nah, di yang kemarin-kemarin kita membicarakan tentang Indonesia, membicarakan tentang sekitar kita, komunitas kita, lingkungan kita, yang negeri yang kita cintai ini. Nah, hari ini karena kita sudah mau selesai ya, Ibu berharap bahwa ketika nanti kalian apa namanya, ya nanti aja Nak, kalau nanti setelah kalian ini kembali kepada masyarakat, kembali kepada lingkungan, Ibu sudah apa ya, udah membekali ya, kita sudah membekali kalian untuk siap membagikan banyak cinta untuk Indonesia. Dan itu berawal dari citra diri. Kita mau menjadi bagian dari masyarakat yang menjadi bagian dari mewujudkan harmoni Indonesia, membawa hal yang baik, pastinya itu berawal dari diri kita. Kita harus punya citra diri yang positif juga, agar kita juga bisa berpengaruh pada orang sekitar. Nah, Ibu sudah bersama dengan Kak Kiki ya. Kak Kiki ini Ibu kenal karena dulu mahasiswa Universitas Hang Tuah juga. Jadi sebenarnya satu paguyuban dengan Kak Badi. Badi kan 8 hari juga refleksi juga kan, Ki. Jadi, gitu. Oke. Nah, ini satu paguyuban karena Kak Gigi ini juga putri kampus Laut Biru. Tahun berapa ya? 2010. Oh, ternyata kamu udah S2. S2-nya di Udayana. juga. Iya, hukum juga. Oh gitu. Oke. Baik. Nanti kita akan lebih kenal ya karena Kak Kiki ini pastinya praktisi public speaking, kemudian juga presenter kita akan asik deh nanti ya. Oke. Ini nama lengkapnya, karena Ibu lihat tadi di PPT-nya Kiki kan nggak ada data pribadi ya. Nah, nanti kita boleh nanya langsung. Lengkapnya panjang ya, karena ada 7 kata. Nih Gusti Ayu Ketut Dewi Rizky Purwitasari, SHMH. Jadi apa ya? Kalau S1-nya dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, kemudian S2-nya dari Udayana. Oke. Ya. Jurusan apa yang magisternya, Ki? Magister hukum juga, Bu. Oh, magister hukum. Oke, baiklah. Ya, ini nanti kita akan lebih banyak ngobrolnya tentang citra diri. Nah, silakan kalian nanti bisa bertanya banyak hal ya pada Kak Kiki. Oke, silakan Kak Kiki.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, aku lebih Waalaikumsalam senang warahmatullahi wabarakatuh. kalau dengar begini nih. Ini mungkin aku bakal absen dulu ya. Saya bakal absen dulu. Ini ada Fitri Aulia, ada Hafifah Saputri, mentor Nasa Yulinda ini mahasiswa juga. Iya, Kak. Oke, baik. Terus ada Nikita Amanda, ada Rosa Agustina Sinaga, ada Reza Habib, ada Andi Mariani Nakmova, namanya bagus nih. Eva Laila Damayanti, Srinita Milala, itu juga namanya lucu. Oke, mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Nama lengkap saya di Gusti Ayu Ketut Dewi Rizky Purwitasari, atau mungkin orang lebih banyak mengenal saya dengan Kiki Purwitasari gitu. Nah, mungkin boleh ditampilkan slide saya. Oke, baik. Saya sehari-hari sebagai Master of Ceremony, announcer, dan juga TV presenter, teman-teman. Keseharian saya mengatakan ini adalah work hard, play hard, karena sebagai seorang presenter, saya nggak cuma bekerja sebagai seorang presenter saja, tapi saya juga bekerja di beberapa perusahaan, begitu. Mungkin bisa di next. Oke, nah ini adalah saya katakan sebagai work hard play hard saya, karena dari 2012 sampai dengan sekarang saya bekerja di PT Proaktif Media Musik. Ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang keartisan, begitu ya. Ada musik, ada talent management, dan lain sebagainya. Kebetulan saya di situ sebagai uh, konsultan hukumnya mereka, begitu, yang berkaitan dengan draft-draft kontrak dengan para artis seperti Trio Macan, itu juga mungkin salah satu adalah artis kita, Zakir Daulay juga artis kita, dan lain sebagainya. Di PT TGA saya dari 2019 sampai dengan 2021, saya juga sebagai humas pengelola gedung di Surabaya. Saya bekerja di PT Tradisi Untuk Semesta dari 2021 sampai dengan sekarang. Saya juga sebagai pengelola gedung-gedung Puskopal, saya juga bekerja di Dewan Penegakan Hukum Aspetri untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Jadi kalau dibilang kerjaannya masih semua masih gitu. Dan bagaimana cara membagi waktunya? Ya kalau kita sudah bertemu dengan duit atau uang, kita semua pasti akan bahagia seperti itu. Mungkin kalau teman-teman tahu, itu adalah Instagram saya. Karena dari situ bisa dilihat saya start mulai nge-MC dari tahun 2002. Jadi dari saya kelas 1 SMA, saya sudah mulai untuk bekerja sebagai seorang professional master of ceremony. Dan di situ ada beberapa 1.685 postingan saya nge-MC dengan berbagai macam orang, begitu. Start saya sebagai seorang penyiar radio dari tahun 2012 sampai dengan 2021. Nah, itu salah satunya adalah prime time penyiar pagi, ya kan, morning show prime time announcer. Dan kenapa di 2021 berhenti terakhir, begitu? Soalnya gajinya sedikit, teman-teman. Nggak apa-apa, kita jujur-jujur aja ya. Nah, lalu karena start saya MC dari 2002 sampai dengan sekarang, saya sudah berkali-kali dan dipercaya oleh beberapa perusahaan terkenal seperti Pertamina, PLN, PJB, pemerintah Kabupaten Kota Sidoarjo, Gresik, Surabaya, kepolisian, TNI, dan masih banyak lagi. Itu adalah salah satu klien-klien saya tetap yang memang sering banget ini pakai jasa saya sebagai Master of Ceremony. Saya memulai dunia presenter dari SMA kelas 1. Like literally masih anak-anak sekolah, tapi saya sudah mulai jadi seorang presenter. Desah Mesra SBO TV, lalu saya juga dipercaya untuk megang program Sehat Alami SBO TV dari 2002 sampai dengan sekarang. Di JTV juga saya menjadi seorang presenter. Nama programnya adalah Obrolan Malam, jadi jangan kaget kalau program saya berbau-bau malam, tapi itu adalah salah satu self branding yang memang saya ciptakan walaupun saya seorang magister hukum, begitu ya. Dan saya juga pernah memiliki program begitu sebelum COVID berakhir, sebelum COVID datang, begitu saya magang di iNews TV dan juga di TV One, teman-teman. Jadi dari skala nasional saya sudah memegang untuk ini ya, program-program acara televisi di TV nasional seperti itu. Dan pastinya ini iNews begitu sampai dengan sekarang. Nah,
Sekarang saya mau ngebahas masalah genset dan juga citra diri. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih bagaimana cara mengenal self image dan cara membangun citra diri yang positif. Nah, gimana caranya? Oke. Boleh next. Mungkin sebelumnya teman-teman harus tahu bahwa self image ini gambaran yang didapat bagaimana seseorang bisa melihat dirinya sendiri. Setiap orang memiliki citranya masing-masing, begitu ya kan, dan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Ketika orang sudah mengenal seorang Kiki Purtasari, pasti jawabannya adalah mungkin ada yang bilang humble nih, cablak nih, humoris nih, seperti itu. Nah, sama halnya dengan ketika teman-teman harus menilai diri kalian sendiri seperti apa, seperti itu. Ya. Lalu self branding itu sangat penting. Apapun itu pekerjaannya, kalian mau nanti menjadi apapun itu akan menjadi citra yang akan kalian bawa. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama teman-teman, cita-citanya apa sih kalau boleh tahu? Kalau lulus nanti akan jadi apa? Nasa Yulinda, mungkin boleh sharing sama saya? Besok kalau misalnya iya. sudah lulus, mau pengen jadi apa nih gitu? Kalau saya tuh ada bakat seni sih Kak, jadi pengennya itu ke entrepreneur, kalau enggak itu ke entertain gitu. Jadi kayak konten kreator. Konten kreator, good. Ya, Ini lagi booming seorang konten kreator. Oke, saya pengen dengar dari laki-laki nih, Reza Habib. Reza Habib, Iya Kak, pengen jadi apa nih besok? saya mau jadi programmer aja sih Kak, karena ada. Programmer. Iya. Oke, Karena pengen jadi programmer. Kenapa pengen jadi programmer? karena saya mau apa ya? Kan saya sekarang lagi di jurusan teknik informatika, terus ngambil sistem cerdas gitu. Ini mukanya boleh dibuka nggak sih? Saya pengen lihat wajah gantengnya gitu. Oke. Nah, oke, gimana Reza? Saya mau jadi programmer sih Kak. Jadi saya mau bergerak di bidang sistem cerdas, terus mau ngebikin sebuah aplikasi yang bisa ngebantu lanjut usia yang bisa ngelihat situasi di sekitarnya gitu. Oke, jadi kamu pengen membuat sebuah sistem kecerdasan buatan, begitu ya, yang biasanya ini lebih dipelopori oleh Jepang, yang biasanya mereka lebih canggih soal teknologi dan imajinasinya, begitu? Iya. Oke, ya semoga aja bisa terrealisasi, begitu ya. Jadi ada anak bangsa ini yang bisa mengharumkan nama bangsa juga. Oke, next, saya pengen tanya sama Laila Damayanti. Coba. Laila Damayanti, cita-citanya pengen jadi apa nih? Atau mungkin setelah lulus kuliah nanti pengen jadi apa nih? Kalau saya sih untuk sekarang saya pengennya jadi fisikawan medik, Kak. Jadi berat di ya? rumah sakit. Oke, berat loh. Kenapa kamu tertarik di situ? Karena kan kebetulan juga saya jurusan fisika, Kak, dan untuk fisikawan medik itu sendiri ini mukanya di Indonesia boleh masih ditampilin sangat kurang. Wajah cantiknya coba. Boleh Kak, tapi ini lagi apa namanya? Sebentar ya, saya cari cahayanya. Oke, boleh. Background-nya nggak ini. Nggak apa-apa sayang. Gimana? Fisikawan medik itu di Indonesia masih kurang sekali Kak tenaganya. Jadi ada beberapa rumah sakit yang belum punya fisikawan medik, sedangkan itu tuh salah satu posisi penting gitu Kak. Makanya saya ingin mengisi untuk kekosongan itu gitu ya, karena masih minim untuk itu. Ini adalah salah satu celah bagus di mana kita bisa melihat potensi diri kita plus mencari celah yang belum booming sehingga kita bisa menjadi sebuah trendsetter. Nanti ada pembahasan saya tentang be a trendsetter ya. Oke, terima kasih untuk Laila Damayanti. Untuk self branding sendiri, saya kembali lagi ke slide saya. Saya mau mulai segala sesuatu bukan dari what dulu, tapi dari why. Kenapa begitu? Nah, kalau mungkin pada umumnya orang memulai segala sesuatu itu pertama kali pasti what dulu. Apa nih yang harus kita lakukan? Salah, bukan. Tapi kalau di saya memulai segala sesuatu itu dengan why. Kenapa saya tulis why? Begitu mungkin slide saya boleh ditampilkan karena setiap saat dunia keartisan atau dunia kebutuhan lapangan kerja itu akan banyak bermunculan orang-orang baru yang makin pinter, makin cerdas, makin banyak dunia persaingan yang akan muncul setiap saatnya.
Nah, itu saya mulai dengan why. Kenapa begitu? Biasanya rata-rata orang-orang selalu mulai dengan apa nih? Apa yang harus kita lakukan? Itu sangat salah besar. Kita mulai dulu dengan why. Oke, ke bawah. Nah, why ini mungkin saya bisa gambarkan begitu ya. Dunia lapangan kerjaan kita semakin sempit begitu ya. Lalu banyak hal yang bermunculan, dokter makin banyak. Kalau saya di bidang presenter makin banyak yang muncul, cantik-cantik, makin banyak presenter yang pinter-pinter, yang langsing, yang apa, segala macam, yang putih, mungkin sesuai dengan ekspektasi orang. Tapi disinilah tugas kita untuk menanyakan bagaimana kalau misalnya semakin banyak orang sudah bermunculan orang-orang cerdas di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita jauh ke dunia internasional, kita persempit dulu dari ini, dunia di Indonesia dulu begitu ya. Lalu setelah why, kenapa? Nah, lalu kita bergeser ke how. Nah, ini create image for branding. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah image supaya kita itu bisa dipakai sama orang atau orang membutuhkan kita. Nah, inilah butuh yang namanya branding tersendiri. Seseorang yang berilmu tapi tidak beradab tidak ada artinya menurut saya. Seseorang yang memiliki kemampuan tapi arogan, lalu merasa dibutuhkan, tidak terbuka terhadap kritik, begitu ya, maka akan lebih mudah tergantikan. Maka dari itu kita membutuhkan apa? Ke bawah lagi, kita membutuhkan apa teman-teman? AIDA. Nah, AIDA ini adalah salah satu teknik marketing yang luar biasa yang diajarkan oleh salah satu pencetusnya adalah Elias Saint Elmo Lewis yang pertama mencetuskan model AIDA ini. Kita geser ke bawah, teman-teman. Nah, ini Elias Saint Elmo Lewis yang pertama kali mencetuskan. Nah, lalu apa sih yang pertama kali harus kita lakukan dari AIDA? A, attention. Bagaimana caranya kita bisa menjadi pusat perhatian dengan hal-hal positif? Contoh nih, teman-teman. Kalau tadi Bu Desi sudah sempat menjelaskan bahwa dulu saya adalah alumni putra-putri kampus. Betul sekali. Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan begitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi perhatian? Banyak mahasiswa, misalnya nih di Universitas Hang Tuah, saya ambil contoh ya. Universitas Hang Tuah nih banyak banget mahasiswa, atau teman-teman yang di universitas lain juga banyak sekali anak-anak hebat, anak-anak cerdas, teman-teman kalian banyak yang luar biasa, begitu ya. Tapi kita harus memiliki perhatian lebih untuk bisa menarik perhatian tersebut kepada orang yang ada di sekitar kita. Misalnya, itu tadi yang mungkin suka dengan ajang-ajang pageant, boleh ikut putra-putri kampus, atau mungkin juga bisa ikut pemilihan duta-duta anti narkoba atau duta-duta yang lain, seperti itu bisa. Ini saya catat ada banyak sekali perlombaan debat antar kampus yang juga seringkali bisa kita lakukan untuk bisa menarik perhatian, seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang dari jurusan psikologi nih, ada healing pada korban bencana alam, itu kita lakukan, begitu ya. Siapa tuh? Oh, saya dari mahasiswa Universitas A. Oh, keren ya, mahasiswa bisa melakukan healing kepada para korban bencana yang akhir-akhir ini marak, begitu. Itu yang bisa kita lakukan untuk mencari perhatian dalam tanda kutip. Lalu, sebagai seorang mahasiswa yang cerdas, dan juga pintar, untuk menarik perhatian, itu juga tetap harus menjaga gestur. Kita harus tahu memanfaatkan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan guru atau dosen atau orang yang lebih tua ataupun terhadap teman-teman atau terhadap kakak di atas tingkat kita, seperti itu. Nah, lalu attention yang lain, salah seorang psikolog yang saya catat ada Carl Roger itu membagi konsep diri menjadi dalam 3 hal. Yang pertama ada ideal self, yang kedua self image, yang kedua self esteem. Ideal self itu adalah mau seperti apa sosok yang kita harapkan nih. Nah, teman-teman kalau misalnya disuruh milih nih, ini sangat penting banget nih. Ada yang tahu Nikita Mirzani? Boleh dijawab? Dibuka aja suaranya, nggak apa-apa, saya pengen diskusi biar bisa lebih enak. Oke, ada yang tahu Nikita Mirzani? Ada, Kak. Oke, ada yang tahu Mbak Im Wong? Ada, Kak. Oke. Ada yang tahu Raffi Ahmad? Pasti tahu. Ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Fitri Aulia. Fitri Aulia, menurut kamu Nikita Mirzani ini seperti apa? Sosok seorang Nikita Mirzani.
Baik Kak, mohon maaf sebelumnya saya belum bisa open cam ya Kak. Ya, nggak apa-apa, oke. Jadi kalau dari pandangan saya sebagai orang awam yang lihat Nikita Mirzani dari media sosial atau TV, saya orangnya belak-belakan. Belak-belakan, terus suka marah, emosian. Oke, terus itu aja? Ya, itu aja. Oke, terus kalau misalnya Eva Laila nih, saya mau tanya nih, Eva Laila Damayanti. Mbak Im Wong, menurut kamu sosok yang seperti apa Mbak Im Wong? Sering berbagi. Kalau dari konten-kontennya itu, dia bikin konten, menghasilkan uang, terus dia putar lagi untuk kasih orang, diputar lagi gitu Kak. Oke, smart nggak menurut kamu? Pintar. Oke, thank you. Lalu saya pengen dengar Yeni Anggraini. Raffi Ahmad, menurut kamu dia itu sosok yang seperti apa? Maaf Kak, udah kedengaran suara saya? Udah sayang. Udah. Gimana? Menurut saya Raffi Ahmad itu selain dia kan artis, hasil dari ini gajinya dia usahain untuk buka bisnis. Jadi dia sekarang nggak hanya merintis di bidang keartisan tapi juga di bisnis dan terkenal dengan Sultan Andara. Oke, bener. Nah, inilah yang mau saya tekankan ke kalian. Ideal self yang seperti apa sih yang kalian harapkan? Apakah kalian pengen jadi seperti Nikita Mirzani? Karena ini mau nggak mau, suka nggak suka ada yang seperti ini. Ataukah kalian pengen jadi seperti Mbak Im Wong? Ataukah kalian pengen jadi seperti Raffi Ahmad, sosoknya? Maksudnya adalah image yang dikeluarkan. Karena sebetulnya apa yang dikeluarkan image itu belum tentu sesuai dengan real atau aslinya orang tersebut seperti apa. Seperti itu. Contoh nih, kalau kalian pengen jadi seorang pengusaha, ya kan, pengen merintis sebuah usaha, walaupun kalian belajar secara formal di bidang tertentu nih, yang nggak sesuai dengan rintisan usaha yang akan kalian buat. Nah, otomatis kalian harus membangun ideal self yang seperti apa? Apa pengen seperti MS Glow yang merintisnya tidak terlihat, begitu ya, tapi boomnya kelihatan banget efeknya? Ataukah kalian pengen mungkin seperti bakso aci, pemilik bakso aci, nah itu juga seperti itu. Kalian mau pengen yang seperti apa sosok yang kalian akan keluarkan di luar, tampilkan di luar. Karena ingat sekali lagi, apa yang kita tampilkan di luar itu yang akan orang nilai. Contoh seperti tadi dibilang katanya Mbak Im Wong itu suka berbagi segala macam yang walaupun nanti hasil AdSense-nya dia di YouTube akan diputar kembali untuk dibagikan ke orang. Nah, itu adalah salah satu ideal self yang mungkin akan kalian pakai. Yang mana nih gitu. Bebas sebetulnya. Nah, lalu ada lagi yang namanya self image. Self image ini bagaimana kita melihat diri kita. Kalian pengen jadi yang seperti apa? Apa pengen seperti Ria Ricis nih yang humble, pecicilan tapi agamis? Atau menurut kalian self image yang akan kalian bangun seperti Deddy Corbuzier yang smart person, yang elegan begitu, atau yang seperti apa? Nah, itu yang harus kalian bangun nih dari sekarang. Itu yang paling penting. Lalu self esteem. Ini adalah bagaimana cara kita menerima begitu ya dan menghargai diri kita sendiri. Karena ini semuanya berkaitan dengan penilaian orang terhadap kita. Gitu. Jadi contoh nih, jangan sampai kita yang sudah menciptakan image baik, tapi karena kita dengar omongan orang, kok orang itu begini ya. Contoh nih, Kiki Purtasari, orang ngertinya, oh Mbak Kiki itu orangnya humble, gitu kan. Tapi kalau ngomong cablak, misalnya seperti itu. Tapi kalau ada orang ngekritik kita, jangan terus kita membuat menjadi down. Kok orang pecicilan banget sih, kok orang cablak banget ngomongnya, entah kalau misalnya acara resmi, dia nggak bisa bawain lagi. Itu juga kita harus pertimbangkan semua resikonya. Dari attention, kita bergeser ke interest ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat slide kita lagi. Dari ini konsep AIDA tadi, ya kan? Kita ganti geser ke interest, mencari tahu arah minat yang sedang berkembang saat ini. TikTok, ini adalah salah satu akun yang mau nggak mau, suka nggak suka menjadi platform yang sangat menjanjikan. Selain bisa mendapatkan uang dari sana, kita juga bisa membangun image kita. Yang pengen menjadi seorang fisikawan di rumah sakit bisa membangun branding image-nya dengan apa? Bikin edukasi. Begitu. Ketika Anda berada di rumah sakit atau Anda mungkin sedang pada saat
belajar di situ, mungkin bisa memberikan edukasi yang positif sesuai dengan bidang masing-masing. Itu seperti itu. Jadi jangan dipikir bahwa oh TikTok hanya tempat untuk joget-joget. No, big no, teman-teman. Karena TikTok bisa juga menjadi sebuah ajang untuk kita bisa memberikan sesuatu yang lebih, begitu. YouTube, nah ini bekerja sesuai hobi. Lagi-lagi teman-teman yang mungkin programmer bisa mengedukasikan. Contoh nih, hai guys, saya lagi punya project besar nih. Begitu. Pengen tahu penasaran seperti apa? Nah, itu kalian juga bisa bikin seperti itu. Instagram, apa yang kita post sebetulnya adalah cerminan kita. Karena pada sebagian public figure atau sebagian orang lebih ke menjaga image mereka untuk tidak memperlihatkan wajah aslinya. Kita tahu seorang Laudia Cynthia Bella yang berhijab agamis dan lain sebagainya, ternyata dia juga merokok. Nah, tapi tidak ditampilkan. Seperti itu. Nah, itulah dia membangun image-nya. Soal bagaimana kepribadian dia, itu ya dia yang tahu. Kalaupun toh ada candid, kamera, segala macam pernah tanpa sengaja memotret dia, nah itulah yang harus kita jaga. Nggak perlu semua orang mengetahui bahwa oh kita ngerokok atau oh kita apa segala macam, tidak. Apa yang kita tampilkan itu adalah cerminan, itu yang paling penting. Seperti itu teman-teman. Dari AID kita ke desire, keinginan. Nah, jadilah seorang trendsetter. Kenapa saya tadi seneng banget ada yang pengen jadi fisikiawan ya, bener ya? Tadi siapa tadi namanya saya? Yang pengen jadi fisikiawan tadi, yang di rumah sakit? Halo? Halo? Yang pengen jadi fisikiawan tadi siapa? Oke, nah ini adalah salah satu trendsetter terbaik menurut saya. Namanya siapa sih yang tadi yang pengen jadi fisikiawan? Eva, Kak. Oke, nah ini baik banget karena apa? Karena menurut saya ketika kamu pengen menjadi seorang trendsetter untuk menjadi seorang fisikiawan yang mungkin bisa menjadi pelopor yang lebih dulu dengan mengedukasikan hal-hal yang kamu lakukan keseharian, ini lebih baik lagi. Begitu. Selama ini trendsetter yang bermunculan adalah misalnya prank, itu udah banyak tuh di YouTube. Banyak banget yang sudah memulai muncul masalah saham dan lain sebagainya di-share di YouTube atau di platform media sosial yang lain. Kamu mungkin bisa menjadi seorang trendsetter fisikiawan muda pertama yang mengedukasikan masyarakat seputar keilmuan kamu di platform kanal digital yang lain. Nah, itu bisa jadi tuh, itu menjadi salah satu contoh yang memang harus kamu lakukan. Seperti itu ya, sayang ya. Nah, dari desire, yang berikutnya adalah action. Realisasikan semua ide-ide di pikiran kamu ya secara terukur dan terkonsep dengan pengamatan dan pertimbangan-pertimbangan. Jadi jangan mengedukasi atau meng-share sesuatu namun tidak memikirkan resiko. Contoh nih, ada seorang selebgram kita terkenal yang menerima endorse baju tidur padahal dia berhijab. Nah, itu harus kita pikirkan matang-matang. Apa yang kita share sekali lagi itu adalah sebuah cerminan. Apa yang kita lakukan itu akan menimbulkan berbagai macam penilaian-penilaian dari orang lain. Seperti itu. Jadi mau nggak mau, resiko harus kita tanggung sendiri, teman-teman, seperti itu. Nah, action yang lain yang bisa kita lakukan adalah kolaborasi. Contoh nih ya, teman-teman yang mungkin dari fakultas-fakultas lain begitu ya. Kalau saya melakukan sebuah kolaps mungkin dengan melakukan podcast. Nih, saya melakukan podcast dengan beberapa orang terkenal di Surabaya. Chef Ken, mungkin bisa digeser ke bawah saya. Oke, ada Chef Ken dan juga Miss Rosi. Ini saya kolaborasi dengan mereka. Saya juga berkolaborasi dengan pemilik Stick Lab yang masih muda tapi dia sangat luar biasa bagus begitu untuk citranya, itu perlu kita lakukan sesekali begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman kolapsnya seperti apa nih? Coba teman-teman yang mungkin mahasiswa psikologi mungkin atau mahasiswa fisika atau kedokteran atau apapun bisa melakukan kolaps antar bidang faknya masing-masing. Itu bisa kita lakukan begitu. Lalu hal lain yang bisa kita lakukan adalah humanity campaign. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena terkadang kita supaya bisa mendapat attention seperti yang di awal slide saya, humanity campaign ini sangat penting. Contoh, 60 anak yatim piatu menikmati sajian berbuka ala di hotel. Bersama ini ada Kak Badi juga nih.
di event ini ada Kak Badi juga. Jadi saya mengundang paguyuban putra-putri kampus, nah itu kebetulan teman-teman putra-putri kampus yang saya ajak, saya gandeng untuk bisa berbuka puasa bersama anak yatim piatu di hotel. Bayangin coba, anak yatim piatu kita undang di hotel untuk bisa makan bareng nih, gitu. Coba kalian perhatikan, ini adalah salah satu hal yang bisa menarik perhatian masyarakat. Oh ternyata mahasiswa bisa ikut turut menyenangkan adik-adik panti asuhan. Kenapa harus di hotel? Karena tidak semua anak yatim piatu itu bisa berkesempatan untuk memiliki kesempatan untuk bisa makan di hotel seperti itu. Dan ini diliput oleh media juga. Ada media cetak dan juga media televisi seperti slide berikutnya. Itu ada di media televisi. Jadi muatan beritanya ada, kita bisa memiliki effort positif yang akan kita bagikan untuk orang lain seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk kolaborasi yang baik seperti itu. Lalu berikutnya ada campaign yang lain adalah berkolaborasi dengan instansi pemerintah dan atau pihak terkait untuk kegiatan-kegiatan public area. Satu contohnya untuk kepolisian nih, kita sebagai mahasiswa, mohon maaf, kita sebagai mahasiswa bisa nih untuk ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa tertib lalu lintas. Nah, itu bisa. Kalian bisa menggerakkan itu dalam berbagai macam aspek. Jangan dibilang mahasiswa nggak bisa ngapa-ngapain. Mahasiswa aja bisa meruntuhkan kepemimpinan di zaman era Soeharto. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang positif dari sisi yang lain? Gitu. Itu salah satu bentuk campaign. Campaign yang lain adalah kolaborasi instansi pemerintah. Nih, ada Hari Pahlawan. Kita ikut tuh kegiatan itu, roadshow untuk kegiatan literasi anak-anak. Nah, ini teman-teman yang dari semua aliran mahasiswa fakultas apapun bisa melakukan ini. Mengajak anak-anak untuk membaca, seperti itu. Ini akhirnya apa? Kita dapat effort positif dari orang-orang seperti itu. Nah, itu yang perlu kita lakukan campaign. Nah, lalu bagaimana cara membangun citra diri yang positif? Bagaimana teman-teman? Ada yang tahu? Palma Arwan, menurut kamu gimana nih cara untuk membangun citra yang positif? Baik, Bu. Menurut saya sendiri, cara membangun citra diri yang positif itu bisa dilihat dari kebiasaan kita sehari-hari, Bu. Jadi, misalnya menerapkan pola hidup sehat, terus membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang memang bermanfaat untuk kehidupan kita. Gitu. Oke, tapi dari mana orang tahu kamu memiliki hidup sehat, makan yang tepat, olahraga yang tepat? So, apa yang kamu lakukan supaya orang tahu bahwa kamu melakukan hal itu? Karena ini berkaitan dengan citra. Itu menurut saya akan kelihatan sih, Bu, ketika kita kan bersosialisasi. Jadi waktu kita bersama teman-teman kita, bagaimana cara berbicara kita, bagaimana hal-hal yang udah kita lakukan, itu pasti mereka akan tahu juga, Bu. Dan itu juga gunanya media sosial. Biasanya asal ada kegiatan kita posting di situ, gitu, Bu. Di cemerlang, bagus. Jadi itulah yang saya harapkan buat teman-teman. Kita bukan pencitraan, tapi itu memang penting dan perlu begitu. Jadi bagaimana orang bisa tahu? Misal nih saya sebagai seorang MC atau presenter yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia entertain, mana orang tahu kalau kita tidak share itu semua. Seperti halnya dengan Palma Arwan. Bagaimana orang tahu kamu memiliki pola hidup yang sehat? Kamu nih mungkin vegan, seorang vegan, atau mungkin kamu orang yang rajin ke gimnastik misalnya. Even kalau kamu nggak pernah share, orang nggak bakal tahu kamu seperti apa. Betul? Nah, kamu Palma Arwan sendiri dari jurusan apa kalau boleh tahu? Saya sendiri dari Fakultas Hukum, Bu. Oh, Fakultas Hukum, baik. Nah, mungkin halnya bisa juga ketika kamu pengen menjadi seorang advokat atau apapun lah di bidang hukum, ya kan? Yang orang bisa tahu atau aware dengan kamu bagaimana caranya? Hotman Paris. Contoh tuh Hotman Paris. Kalau kalian mengikuti semua ini Hotman Paris, kalian akan tahu apa yang dia lakukan. Dia menangani kasus-kasus besar. Kita bisa tahu karena apa? Karena sosial media. Karena kita melihat dan menyaksikan secara langsung apa yang dia lakukan. Sama halnya dengan kita. Ketika kamu sebagai seorang mahasiswa hukum yang dulu pernah saya lakukan juga, karena kita sama-sama orang hukum. Nah, itu bagaimana caranya supaya orang tahu kamu ternyata seorang mahasiswa hukum? Lakukanlah hal-hal positif yang bisa kamu share saat dosen ngajar nih misalnya. Nullum delictum nulla punation per via lege punale. Artinya? Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum apabila belum ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, kamu coba cari contoh kasus yang sedang in belakangan ini yang berkaitan dengan itu.
Nah, orang otomatis akan tahu, oh ternyata dia seorang mahasiswa hukum atau orang yang paham hukum. Bukalah forum-forum diskusi di Instagram. Nih contoh nih kasus hak waris, mohon maaf, kasus hak asuh untuk Galaskai antara Bapak Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal. Menurut kalian bagaimana? Itu buka di Instagram rame nanti. Itu adalah topik-topik hangat yang patut kita angkat. Sebagai apa? Citra diri. Jadi ketahuilah bahwa citra diri itu sudah ada di kita sendiri. Jadi kita tuh semua sudah memiliki citra diri. Seperti itu ya. Mungkin ini untuk kasusnya Palma nih. Lalu saya mau tanya lagi ke Ani Mariani. Ani Mariani, menurut kamu bagaimana caranya kita bisa mengetahui atau mengembangkan citra diri seperti apa? Yang positif. Baik, Ibu. Jadi cara agar kita bisa mengetahui citra diri kita dan mengembangkan itu adalah dengan melihat potensi yang ada dalam diri kita. Mungkin dengan hal-hal yang pernah kita lakukan, seperti keterampilan-keterampilan yang kita punya, kita kembangkan untuk bisa menjadi sesuatu yang positif. Oke, bagus. Berarti apa yang harus kamu lakukan pertama adalah membuat daftar dari sisi negatif dan positif yang kamu miliki. Contoh nih, saya adalah tipikal orang yang sangat moody. Nah, itu saya tulis tuh, sisi negatif, moody. Tapi saya mengakui bahwa diri saya adalah orang yang cerdas. Oke, saya tulis di kolom satunya cerdas. Oke? Lalu sisi positif apa lagi yang kalian miliki seperti itu? Nah, itu yang perlu kalian ketahui juga. Nah, saya pengen tahu juga nih, Srinita Milala, kalau mungkin kamu boleh mendeskripsikan 5 hal negatif dalam diri kamu dan 5 hal positif dalam dirimu apa? Oke, jadi langsung aja ya Kak ya. Jadi dari yang sisi positifnya itu, kalau aku pertama itu mungkin lebih kayak konsisten pertama, terus yang kedua itu suka bersosialisasi mungkin, kedua, terus selalu punya keinginan untuk dapat terus maju seperti itu Kak. Jadi aku itu gimana pun sulitnya itu pasti aku selalu mau untuk ikut itu walaupun itu sangat menantang gitu Kak. Terus yang keempat itu apa ya, aku lebih suka kayak membantu orang. Jadi itu kan juga hal-hal yang positif mungkin karena aku juga berasal dari ilmu kesejahteraan sosial. Jadi aku lebih suka dengan yang namanya membantu orang seperti itu Kak. Terus yang kelima itu mungkin apa lagi ya? Mungkin 4 dulu ya Kak ya. Nanti aku juga bingung jelaskan yang seperti itu nanti kayak sombong. Oke, jadi ada 4 hal yang saya anggap positif ya dari kamu. Lalu hal yang negatif apa? Mungkin aku juga kurang dalam public speaking ya Kak. Terus kadang aku juga kayak apa namanya, heart attack when I kayak aku mau presentasi atau kayak di depan umum gitu, aku masih gugup gitu. Terus yang ketiga itu aku mungkin ini ya kayak membangun relasi itu masih kurang. Terus yang keempat itu apa ya? Keempat itu aku juga kadang ya kemudian terus kayak aku juga introvert gitu Kak. Jadi mungkin agak sulit untukku untuk dapat bersosialisasi memulai sesuatu. Memulai sesuatu gitu, apalagi membutuhkan banyak orang seperti itu. Terus yang kelima itu mungkin masih banyak kekurangan karena di tengah COVID ini sendiri aku kayak lebih banyak mengurung diri di rumah, jadi kayak gaya bicara aku itu kayak udah menurun gitu sih Kak. Skill-skill yang sebelumnya udah aku bangun sebelumnya waktu aku kuliah itu kayak memudar gitu sedikit demi sedikit gitu. Jadi ya itu sangat mempengaruhi aku sih Kak. Oke, mungkin kalau saya sedikit sharing, dalam 2 tahun pandemi terakhir, begitu ya, sebagai seorang entertainer, saya pun juga terkena imbas sama. Tapi disitulah tujuan kita untuk selalu harus mengetahui apa sih yang kurang dan lebih dari diri kita. Makanya kenapa kok saya suruh kalian untuk menulis apa sih yang kurang dan lebihnya dari kalian itu. Seperti itu. Kenapa? Karena dari situ kita bisa mencari atau menggali sesuatu yang baru. Dalam 2 tahun terakhir selama pandemi, terus nggak nge-MC dong Kak, nggak siaran dong. Ya, betul, nggak nge-MC, nggak siaran, nggak ngapa-ngapain. Nah, otomatis kita harus cerdas tuh mengambil sesuatu. Contoh, akhirnya saya bikin konten-konten sendiri. Gimana caranya? Apa sih yang kita lakukan selama pandemi? Bagaimana cara kita menerima atau mau belanja
agar aman dan tidak terkena COVID, itu juga kami lakukan sebagai seorang entertainer. Seperti itu. Jadi maksudnya adalah otak-otak kita selalu dipaksa untuk aktif, itu wajib. Lalu untuk supaya lebih confidence lagi, karena bagaimanapun juga ketika kita ngomong, orang itu akan memperhatikan, orang akan menilai, oh ternyata Srinita Milala ini orangnya cerdas ya. Dari mana orang tahu? Dari 5 menit pertama kita ngobrol. Dari situlah orang bisa menilai kita. Selebihnya orang nggak akan peduli dengan apa yang kita omongin. Maksudnya adalah orang kalau sudah 5 menit pertama suka dengan kita, orang nggak akan ngebahas yang lain, orang akan suka melihat kita, akan interest, akan menyaksikan terus. Bagaimana caranya? Latihlah untuk belajar berbicara di depan umum. Paling tidak di depan tembok aja dulu deh kalau boleh. Ya kan? Itu karena kalau kita sering melatih kosakata atau bahasa kita, which is kita punya 1000 kata, kita lost 1 kata, kita masih punya 999 kata yang tersisa di otak kita. Jadi, semakin banyak kita berlatih, itu akan semakin kita memperkaya kalimat atau kosakata. Karena apa? Saya pun ketika berhadapan waktu nge-MC di depan Menteri Agama. Bayangkan coba, seorang Kiki Putasari yang pecicilan, begitu ya, tapi harus ngobrol di depan seorang menteri. Bahkan waktu itu dihadiri juga oleh gubernur, wakil gubernur Jawa Timur, dihadiri pula oleh wakil presiden kita tercinta, ya kan, yang beliau seorang ulama juga. Jadi gestur kita juga harus kita jaga nih. Bagaimana caranya? Berlatih. 19 tahun lebih saya di dunia entertain dan seorang aktif public speaker, pun saya masih berlatih di belakang panggung. Jadi saran saya, Srinita Milala dan juga teman-teman yang lain juga jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena berlatih dan belajar itu adalah guru yang paling berharga buat kita. Seperti itu. Jadi nggak boleh stop. Walaupun saya sudah tua, saya menambah umur saya tetap harus belajar gitu. Yang kedua, untuk menciptakan confidence kita apa? Penampilan. Ya kan? Walaupun saya berada di kantor, walaupun saya cuma berhadapan dengan teman-teman yang jumlah Ya, Kak Gigi masih nge-freeze ya. Kita tunggu. Ya, yang lainnya juga boleh bertanya. Nanti menyiapkan pertanyaannya. Nah, ini sudah kembali lagi nih. Kak Gigi semoga. Iya. Baik. Ya, Ani juga boleh loh bertanya. Ani kan penyiar ya. Kak Gigi juga presenter, announcer. Nanti Kak Gigi pasti akan kembali lagi nih. Agak terlempar. Nasa di stop screen dulu. Ya. Oke, sambil nunggu Kak Gigi kembali. Ya, jadi memang kalau melihat aktivitas Kak Gigi sangat banyak ya, meskipun banyak berkegiatan di Jawa Timur itu, tetapi kita bisa belajar bahwa itu dimulai sejak mahasiswa. Jadi tahun tadi bilangnya 2000 SMA ya, SMA dia sudah mulai mencintai dunia entertain. Nah, ini sampai berlanjut ketika dia kuliah, ya Ibu mengenal Kak Gigi pertama kali di Putra-Putri Kampus juga seperti itu gitu ya. Jadi Ibu awalnya ya memang terkesan respect ya, karena Kak Gigi ini orangnya positif, terbuka, super, dia enak diajak ngobrol, orangnya menyenangkan gitu. Dan itu hampir dimiliki oleh semua anak-anak putra-putri kampus ya secara rata-rata. Gitu. Dia punya kepribadian yang terbuka dan biasanya memang kegiatannya setelah itu banyak ya, jadi tidak di salah satu UKM aja. Jadi meskipun waktu itu beda fakultas ya, karena ya Ibu baru mengenal memang ketika di Putra Putri kampus, tapi dia masih terbuka, masih istilahnya masih terus memberikan respect itu pada setiap orang. Jadi sangat kooperatif. Nah, itu kan hal soft skill ya yang dilatih ya. Kak Gigi tadi bilang itu harus dilatih terus setiap hari. Jadi
apa yang menjadi hal yang positif yang tadi sudah disampaikan oleh Nita, kemudian juga oleh mahasiswa yang lain, itu coba mengkalkulasi hal-hal positif apa yang kita miliki, yang orang memberikan respect pada kita untuk hal positif apa. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita ya, bahwa kita bisa diterima oleh orang lain dengan memberikan citra yang positif. Jadi sekali lagi bukan berkaitan dengan wah itu pencitraan gitu. Boleh lah ya, tidak setiap pencitraan itu negatif, karena kita memang harus membangun citra itu dengan sengaja, kan bukan sesuatu yang tidak disengaja ya, kita tiba-tiba berbuat baik gitu ya. Tapi memang kita sengaja untuk berbuat baik, membagikan kebaikan, itu adalah hal-hal yang memang kita sengaja. Coba siapa tahu Kak Kikinya WA ya. Oh, ya. Jadi ya Ibu kemarin sinyal saya hilang. Iya, Mbak. Iya, sinyal saya. Oke. Ya, Ibu sebenarnya menghubunginya baru hari apa ya? Tapi untungnya nggak ada jadwal ini ya, syuting ya kayaknya, jadi bisa pagi hari ini. Tapi kalau melihat aktivitasnya di kantor tadi, berarti hari Sabtu tetap berkegiatan gitu. Ya, nggak apa-apa, ini Ibu sudah bilang kalau Ibu menunggu. Ya, jadi Ibu lupa ya kalau Kak Badi itu duluan mana ya dengan Kak Kiki ya. Tapi hampir semua putra-putri kampus itu memang pengembangan dirinya luar biasa gitu ya. Unexpected, tiba-tiba dia jadi duta apa gitu ya. Tapi memang menjadi apa ya? Menjadi sebuah agen perubahan gitu. Nah, kalian kan tidak harus menjadi seorang duta atau menjadi putri kampus dulu atau menjadi apa itu, enggak, karena setiap orang tadi punya potensi untuk bisa menjadi trendsetter atau memberikan menjadi seorang influencer gitu ya, minimal di tengah lingkungan di rumah gitu ya. Jadi karena ada influencer yang membagikan hal baik untuk Indonesia pastinya. Coba ini Kiki cepat tahu ngasih tahu lagi nih. Enggak. Ya. Baik, ya semoga Kak Kiki bisa segera gabung lagi ya. Kalau di kantor semoga tidak trouble. Nah, ini belum. Oke, baik. Kalau tadi ada yang mau Bu, izin bertanya, Bu. Ini pertanyaan saya sebenarnya berkaitan terkait dengan nilai akhir sih, Bu. Nilai akhir ujian modul Nusantara ini, Bu. Jadi begini, Bu. Ini kan, Bu, mata kuliah modul Nusantara ini sebagaimana ini dikonversikan, Bu. Nah, saya ingin bertanya, Bu, untuk sistem pemberian nilai akhir untuk mata kuliah ini seperti apa ya, Bu? Karena kan, Bu, kalau dari kampus kami sendiri itu, Bu, harus dikonversi ya kalau bisa di awal bulan Februari ini, Bu, karena sebenarnya kami udah memulai perkuliahan, Bu. Itu sih, Bu. Jadi ingin bertanya mengenai sistem dari pemberian nilai ini, apakah nanti kita ada ujian UAS atau memang itu nilainya sudah diambil dari tugas-tugas yang sebelumnya sudah Ibu berikan, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Mama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti Ibu bahas di akhir ya, Nak ya. Ya, karena ini Kak Kiki udah kembali lagi. Syukurlah, selamat datang kembali. Mohon maaf ya teman-teman ya. Apa-apa, ya memang seperti ini ya, kondisi gitu juga kita alami kok. Tapi terima kasih karena kami menunggu. Jadi kalau Kak Kiki kembali, wah itu kita bisa ngobrol lagi ya. Ya, Kiki. Oke, jadi balik lagi ya teman-teman, bagaimana cara kita bisa menilai begitu ya, bagaimana kita bisa membangun citra diri kita seperti apa, itu memang harus kita perjuangkan. Itu memang nggak bisa kalau misalnya kita ujuk-ujuk tiba-tiba kita pengen dikenal orang atau
bidang kita bisa bagus, bisa laris manis, seperti itu tidak bisa. Jadi kadang kita perlu meminta bantuan orang lain untuk bisa menilai kita seperti apa. Ingat, hanya untuk memberikan input atau masukan saja. Dan itu pun hanya orang-orang terdekat pada kita, circle yang memang betul-betul sangat dekat. Karena kalau tidak, terkadang beberapa orang hanya ingin memberikan komentar untuk menjatuhkan kita atau ngedownkan mental kita, itu juga sangat bahaya sekali. Lalu hindari membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin di slide yang bawahnya. Nah, itu. Hindarilah buat teman-teman untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kok misalnya di dunia MC, loh kok bayaranku cuma segini ya, kok bayaran itu segitu ya, loh kok eventku lebih sedikit ya, kok eventnya dia lebih banyak. Hindari itu, karena apa? Kalau kita sibuk memikirkan orang lain, kita nggak akan sibuk untuk bagaimana melangkah lebih tinggi, atau naik lebih tinggi, atau melangkah lebih maju, seperti itu. Jadi, kalau saran saya fokus aja, bagaimana supaya kita bisa naik lebih tinggi dan melangkah lebih maju. Karena kalau misalnya ada yang bilang, ya karena saya lagi sibuk untuk maju, kamu sibuk untuk menjatuhkan atau memikirkan saya. Nah, itu yang paling penting harus kita pegang dalam kehidupan kita. Lalu, mulai kembangkan kelebihan yang kita miliki. Jadi jangan pernah terpaku pada apa yang kita pelajari pada bangku sekolah atau kuliah. Kita semua orang itu pasti dianugerahi Tuhan untuk bisa memiliki potensi. Jadi teman-teman juga harus melakukan hal yang sama. Lawan segala sesuatu yang mengganggu pikiran Anda gitu. Kita ini kadang ke-distract dengan hal-hal yang sebetulnya nggak penting. Aku pengen maju nih gitu, tapi aku tuh orangnya nggak bisa ngomong. Aku tuh orangnya tidak bisa sigap dalam berbicara dan lain sebagainya. Nah, itu otomatis harus kita atasi, teman-teman. Jadi kalau itu nggak diatasi, nggak akan pernah bisa maju. Dan kita tidak akan bisa memiliki citra yang baik pada diri kita. Orang akan menilainya bingung, abu-abu gitu ya kan. Lalu jangan lupa belajarlah mencintai diri kita sendiri. Ini yang sering saya lakukan. Ketika saya lagi down, teman-teman, saya suka begini. Kiki, kamu bisa. Kiki pintar, Kiki pasti bisa melalui ini semua. Insya Allah berhasil, insya Allah Tuhan selalu memberkati kita. Itu perlu kita lakukan. Kita harus mengasihi diri kita sendiri sometimes. Kenapa? Karena itulah kunci bagaimana supaya kita bisa bangkit lagi dari sebuah keterpurukan. Itu yang paling penting dan sering sekali saya lakukan. Nah, berikan penghargaan atas kerja keras yang sudah Anda lakukan selama ini juga penting. Jadi kalau misalnya untuk memperbaiki citra diri, kita juga harus memberikan reward untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Beli baju baru, beli sepatu baru untuk menunjang, ya kan? Beli tas baru, beli apapun segala sesuatu yang memang itu adalah bentuk reward untuk diri kita. Mungkin yang suka jalan-jalan, lakukanlah itu. Toh kalian jalan-jalan juga bisa post story, kalian juga bisa membangun image kalian bahwa kerja itu nggak cuma dari rumah, kerja itu nggak cuma dari kantor, tapi dari rumah bisa, dari tempat jalan-jalan bisa, dari pantai bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ingat bahwa setiap orang unik, termasuk Anda. Contoh nih, teman-teman kalau tahu, mungkin saya bukan salah satu perempuan yang bertubuh, gitu ya kan. Tapi kenapa saya merasa diri saya unik? Saya yakin dan saya percaya bahwa saya punya kelebihan. Jadi untuk bersaing dengan teman-teman presenter atau MC yang jauh lebih pintar mungkin, yang jauh lebih cantik mungkin, yang jauh lebih seksi mungkin, atau lebih tirus begitu ya kan. Nah, ini saya mampu bersaing karena saya percaya saya orang yang unik dan saya memiliki kemampuan. Sama halnya juga buat teman-teman, itu adalah cara bentuk untuk membangun bagaimana citra itu. Tapi yang lebih penting adalah di slide saya yang terakhir, langit tidak perlu menjelaskan dia tinggi, pelangi tidak perlu menjelaskan bahwa dia indah. Itu aja yang harus tetap teman-teman pegang. Jadi kita nggak perlu bilang, aku loh MC kondang, nggak perlu. Aku loh presenter terkenal gitu. Orang akan menilai itu dengan sendirinya. Teman-teman juga nggak perlu bilang, oh aku loh seorang hukum yang hebat, aku hafal semua buku liquid book, aku hafal semua Black Dictionary. Itu nggak perlu. Dengan kita berbicara, ya kan, lawan bicara kita akan tahu bahwa oh ini anak pinter nih, seperti itu. Ingat, itu yang harus kita pegang, bahwa langit tidak perlu menjelaskan bahwa dia tinggi, pelangi tidak perlu menjelaskan bahwa dia indah. Kalau kita indah, kita hebat, orang akan menilai itu seperti apa. Dan itulah gunanya kita membentuk sebuah citra agar kita bisa berguna di lapangan pekerjaan. Asal teman-teman tahu bahwa di semua perusahaan yang saya bekerja saat ini, saya tidak pernah melakukan melamar kerja. Saya tidak pernah melakukan membuat surat lamaran kerja, saya tidak pernah membuat CV, dan semua pekerjaan yang saya dapat di posisi yang sangat enak-enak dan di perusahaan-perusahaan tersebut pure murni karena orang menilai saya dan akhirnya mereka bilang, mau nggak kerja ikut saya.
mau nggak Kiki bergabung di perusahaan saya? Mau nggak Kiki membantu perusahaan saya untuk menjadi perusahaan yang lebih maju? Jadi yang saya harapkan teman-teman ketika sebuah branding image sudah kalian bentuk, kalian akan dicari dengan orang atau kalian akan dicari oleh perusahaan, jadi kalian tidak perlu melamar pekerjaan. Itu yang saya lakukan selama ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Mungkin kalau ada mau sharing atau pertanyaan-pertanyaan ke saya boleh. Kalau dirasa sudah cukup juga boleh, tidak masalah. Kembali lagi ke Bu Desi, bagaimana? Terima kasih Kak Kiki udah sharing banyak ya kepada kita. Jadi itu menginspirasi mahasiswa pastinya untuk memiliki lebih lagi mengembangkan citra dirinya lebih positif ya. Betul. Oke, nah ini memang mahasiswa dengan berbagai macam jurusan gitu ya, dengan berbagai macam cita-cita. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Kiki bahwa setiap orang sudah memiliki citranya masing-masing. Jadi silakan kalau mahasiswa ingin bertanya lebih banyak, karena ini ada juga yang jadi presenter radio nih Kak Kiki. Oh serius? Ani, siapa? Tadi di Kupang dia, gitu. Tapi mungkin ya Ani mungkin nanti bisa bertanya ya sama Kak Kiki ya, apa yang ingin kamu tanyakan nih, satu bidang satu entertain. Iya, cuman istilahnya kan gini ya, kalau misalnya Bu Desi boleh bertanya duluan, kadang satu sisi kita memang ditantang untuk harus terus mengembangkan citra diri, tapi satu sisi ada yang bilang bahwa jadilah dirimu sendiri gitu. Istilahnya itu kan satu sisi kita harus jaim gitu kan, jaga image gitu. Tapi orang lain juga lebih suka kita untuk ya jadilah dirimu sendiri gitu. Nah, gimana nih menyeimbangkan, memproporsikan kadang bisa ya agak berat ya, agak berat pertanyaannya menurut saya. Tapi serius Bu Desi, jadi sebetulnya saya juga orang yang harus tetap menjaga citra diri, karena bagaimanapun juga saya seorang ibu, ya kan, saya sudah memiliki anak yang memang harus saya jaga. Nah, jadi saya nggak bisa tuh sembarangan nge-share sesuatu yang ini. Padahal kalau mungkin boleh dibilang, saya sendiri tuh kan presenter yang megang program acara dewasa, ya kan, program acara dewasa yang 17++. Ya kan, jadi gimana cara kita membangun citra diri supaya orang itu tidak menganggap apa yang saya bawakan itu, orang mungkin mikirnya kalau di program acara saya di TV itu oh binal nih, ini nih kayak gitu kan. Nah makanya itu sesekali saya selalu menyisipkan dengan program-program edukasi saya yang lain, mungkin tentang hukum lagi, ya itu tadi sharing tentang kasus ini nih, menurut kalian hak waris nih harusnya jatuh ke Pak Faisal atau Pak Dodi nih. Itu adalah bukti bahwasanya saya juga memiliki kemampuan yang lain untuk meminimalisir pemikiran orang tentang hal-hal negatif dalam pekerjaan saya di sisi bidang yang lain begitu. Karena sebagai seorang presenter program acara dewasa memang tidak mudah untuk membangun citra positif begitu. Nah, lalu kebetulan saya memang seorang vaporholic, jadi saya nggak mungkin nge-share itu di feed Instagram saya. But sometimes saya nerima endorse dari misalnya toko vapor apa yang menjelaskan secara tersirat bahwa saya memang seorang vaporholic. Tapi itu tetap dijaga karena saya juga punya anak nih. Nah, itu yang harus saya jaga untuk secara umum bisa menilai seperti itu. Karena orang bebas ngomong, setiap orang punya mulut untuk ngomong, komentarin kita, menilai kita negatif atau positif sekalipun, tapi kita punya dua tangan untuk tutup kuping. Sometimes kalau memang itu nggak perlu didengar, nggak usah didengar. Udah selesai, beres gitu, Bu. Emang agak berat nih pertanyaannya, memang benar susah memang. Iya, jadi memang itu butuh, memang kita harus tetap peka ya, peka apa yang positif buat kita ya kita dengarkan, menyeimbangkan tadi hal-hal negatif itu biar juga yang kira-kira berpotensi ya, bukan karena kita juga tentu hal yang negatif ya, tapi kadang orang bisa tadi berpikir apa saja, jadi kita perlu untuk menyeimbangkan. Nah, ini juga mungkin menjadi perhatian ya, supaya kita tetap waspada, tetap mawas diri, kemudian peka, dan juga tadi bahwa citra diri itu memang terus harus
kembangkan harus itu. Betul. Dan jangan pernah berhenti untuk tetap nge-share hal-hal positif. Kenapa, Bu? Karena orang melihat potensi eksistensi kita juga dari apa yang kita share gitu loh. Orang nggak akan tahu kita pinter. Orang nggak tahu kita menang lomba debat apa segala macem atau kita ikut perlombaan apa kalau kita nggak sharing itu. Bukan bermaksud ria, ya kan? Bukan bermaksud untuk sombong, tapi sebuah image itu memang harus dibentuk. Kan teman-teman contoh nih, teman-teman mungkin pada belum tahu bahwa sebenarnya Mbak Imbuong itu juga songong-songong aja gitu loh. Tapi image yang dia bentuk kan tidak demikian seperti itu. Gitu, Bu. Jadi memang ini yang harus memang perlu betul-betul diperhatikan bahwa citra diri itu perlu dibentuk. Nggak bisa kita serta-merta kayak tidak mengembangkan potensi itu dalam diri kita seperti itu. Gitu, luar biasa ya. Jadi hal yang sangat bermanfaat tentunya untuk menjadi perhatian kita. Ya, ini si Ani punya pertanyaan nih. Katanya tiap hari juga siaran gitu di Kupang. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, Ani? Baik, makasih Ibu dan halo Kak Kiki, senang sekali. Ya, open video dong, Ani. Recording in progress. Ini saya matikan dulu. Halo Kak Kiki. Iya, gimana sayang? Senang sekali hari ini bisa dengerin sharing dari Kak Kiki yang juga memotivasi saya, khususnya dari anak-anak yang berasal dari timur, yang masih banyak kekurangan di sini. Jadi saya belajar banyak dari kisah Kak Kiki, bagaimana Kak Kiki terus melakukan pengembangan dalam diri, terus bertumbuh dengan yang Kak Kiki punya. Jadi saya juga akhir-akhir ini sedikit menurun skill saya dalam berbicara dan sebagainya karena pandemi. Dan karena pandemi dan sudah jarang untuk siaran, jadi agak sedikit tidak bisa untuk berbicara dengan baik lagi. Dan ada juga pendidikan yang buat saya jadi stres, terus dari teman-teman juga yang banyak berbicara ke saya gitu. Jadi teman-teman sering bilang, kamu jurusan kimia kok, kenapa kamu masih mau jadi penyiar, kamu masih mau jadi ini dan itu. Nah, ini yang perlu digarisbawahin. Ani, ketika saya berbicara dengan Wali Kota Surabaya pada waktu itu ya, Ibu Tri Risma Harini yang sekarang jadi Menteri Sosial, saya mengatakan bahwa ada nggak seluruh anak Surabaya yang bercita-cita jadi MC, presenter atau announcer? Nggak ada sama sekali. Padahal saya bilang, tahu nggak sih kalian teman-teman bahwasanya kalian jadi Master of Ceremony, announcer atau presenter, kalian bisa ketemu orang-orang hebat dan bisa berjabat tangan. Polisi belum tentu bisa salaman dengan Kapolda, belum tentu, ya. Seorang yang bekerja di pemerintahan, duduk di kantor PNS pemerintahan kota, belum tentu bisa jabat tangan dengan wali kota atau gubernur sekalipun. Tapi seorang MC bisa jabat tangan dengan wali kota, dengan gubernur, dengan orang-orang hebat di luar sana. Like literally cuma jadi seorang master of ceremony. Nah, yang perlu dikembangkan adalah belajar dan latihan terus. Sampai detik ini saya setahun nggak siaran radio, karena kan saya lebih fokus ke presenter, bikin konten YouTube, dan lain sebagainya. Saya tetap latihan, channel 87.7 The Colors Radio of the Casual Sound. Yo, Colors people, apa kabar? Tetap latihan, tetap walaupun saya udah nggak siaran lagi. Jadi itu adalah memang hal yang harus, like literally harus kita lakukan secara bertahap dan everyday. Nggak bisa. Memang itu harus wajib tuh hukumnya. Kita harus belajar secara formal. Kalau pengen tahu lagi, itu deh paling mudah adalah coba nge-record sendiri, bikin podcast sendiri. Di-record sendiri, didengerin sendiri, oh kok jelek ya gitu. Terus coba belajar muter-muterin lagu sendiri dari laptop. Itu sangat membantu sekali buat teman-teman yang mungkin keterbatasan soal bukan kekurangan kalau saya bilang ya di timur ya, tapi ada keterbatasan. Kadang sinyal tiba-tiba putus, jangankan di timur, di Surabaya aja. Ini barusan tadi sinyal putus, wifi-nya tiba-tiba error. Nah, itu kan juga iya kan, everything is possible. Jadi kamu harus fight untuk bisa nge-branding image kamu bahwa aku ini penyiar loh. Aku ini hebat. Jadi pada saat kamu siaran, kamu harus take a video untuk kamu pamerin ke orang banyak bahwa announcer. Gitu. Ada lagi, Ani? Tadi sebenarnya itu yang mau saya tanyakan, tapi sudah dijawab oleh Kak Kiki. Terima kasih banyak buat Kak Kiki. Semakin memotivasi saya untuk lebih belajar lagi untuk mengembangkan potensi yang saya punya.
Iya, harus karena setiap hari adalah sebuah pembelajaran. Kehidupan ini tuh sebetulnya sebuah pembelajaran menurut saya. Kita setiap saat harus banyak belajar karena kita berhenti belajar berarti kita nggak usah hidup. Makan aja kita butuh belajar. Mencicipi makanan yang enak itu di rumah makan mana atau depot mana atau restoran mana itu penting. Contoh lagi, cara memasak yang benar. Belajar lagi kan kita. Nah, kok ini enak ya gimana cara masaknya? Itu paling simpel. Jadi manusia hidup untuk belajar. So, learning every time. Oke? Oke, Kak. Makasih, Kak Kiki. Thank you so much, Ani. Nanti kita bisa DM-an Instagram ya kalau misalnya butuh butuh sharing-sharing boleh. Boleh, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi buat teman-teman yang lain yang mungkin bisa di-sharing atau kalau mungkin keterbatasan waktu dan lain sebagainya, boleh tuh nanti bisa DM saya di Instagram, nanti kita bisa sharing-sharing karena menambah teman itu adalah menambah umur atau panjangnya usia, menambah kolega itu bisa menambah rezeki juga karena kita tidak tahu ini misal kalau saya lagi ke Kupang nih atau lagi ke arah timur saya ada job MC, waduh saya nggak bisa nih, lempar aja ke Ani, nah itu juga bisa rezeki kan gitu teman-teman. Ya, siap ya menerima job limpah. Job limpah. Ya, gitu. Baik. Yang lain silakan. Apa namanya? Mungkin ada yang mau di-sharing. Ada Handoko, boleh. Handoko, barangkali kamu masih di bukit kah? Pontianak gini Handoko ya. Jadi harus cari ke bukit. Gimana? Nggak banjir lagi? Saya masih di kampung, mohon maaf nggak bisa open cam ya karena jaringan saya agak kurang bagus. Ya, gimana Handoko? Ya Kak, sebelumnya Kak perkenalkan, nama saya Handoko, saya dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Sebelumnya saya senang sekali bisa bertemu sama Kakak ya. Masya Allah luar biasa yang telah dibagikan tadi. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tadi terkait terhadap diri kita gitu. Bagaimana cara kita bisa percaya diri dan sebagainya. Mungkin dari Kakak tadi udah dijelaskan dengan lengkap, tapi di sini saya ingin minta sedikit tambahan terhadap diri saya sendiri. Bagaimana cara saya bisa percaya diri, bagaimana saya melatih public speaking yang baik gitu Kak, dan juga saya itu orangnya pemalu gitu Kak, kayak insecure dengan diri kita. Bagaimana cara diri saya gitu bisa percaya diri dan melatih public speaking saya bisa lebih bagus lagi gitu Kak. Mungkin ada saran atau masukan dari Kakak. Terima kasih Kak. Oke, Handoko ya tadi ya namanya, Handoko. Yang seperti tadi saya bilang, baiklah seseorang yang mau mereview dirinya sendiri sebelum orang lain menilai kita seperti apa. Jadi selalu saya tekankan kepada diri saya akan menulis kekurangan-kekurangan pada diri saya. Itu adalah hal yang paling penting untuk sebelum kita pengen jadi sosok yang baik, ya lebih baik kita menilai kekurangan kita dulu sebelum orang lain menilai kekurangan kita. Contoh, sebelum kita mau ngomong di depan panggung, oh ya, badan saya ini agak kurvi nih kelihatannya. Jadi saya nggak mungkin pakai baju yang mungkin terlihat lengan atau mungkin terbuka di daerah mana, itu tidak mungkin. Oke, karena badan saya kurvi, jadi saya harus mungkin pakai dress yang warna hitam atau warna gelap. Oke, itu adalah kekurangan yang kita ketahui untuk kita tutupi dengan hal yang lain. Seperti itu. Oke, sudah ketutup nih. Oke, karena mungkin rambut saya hari ini belum ini ke salon, jadi bad hair day banget. Oh oke, saya mau catokan dulu nih. Jadi temukanlah kekurangan kita dulu, baru kita bisa tahu kita akan menutupinya dengan cara seperti apa. Tapi kalau kita sudah tahu kekurangan kita nih, oh saya punya 5 kekurangan misalnya, akan saya tutupi dengan A, B, C, D, E. Lalu bagaimana? Berlatih. Berlatih adalah hal yang selalu saya bilang, belajar itu adalah hal yang paling mujarab bagaimana kita bisa siap berhadapan dengan orang lain. Pengacara pun, jadi pengacara, tetap berlatih, tetap mempelajari pasal-pasal mana yang akan dipergunakan untuk melawan lawan di persidangan. Seperti itu. Sama halnya mungkin teman-teman yang akan menciptakan sebuah teknologi. Kalian akan berlatih dulu kan untuk bisa mempresentasikan itu kepada sebuah perusahaan supaya ide kita dibeli. Ya kan? Ketika kita mempresentasikan biarpun produk buatan kita bagus nih, misalnya nih, ini adalah kecerdasan buatan.
kecerdasan buatan saya bagus, tapi kalian tidak bisa mempresentasikan dengan baik, ya berarti kalian juga tidak akan dinilai bagus nih produk kalian. Bagaimana caranya berlatih? Berlatih supaya kita bisa lancar untuk mempresentasikan. Bagaimana caranya? Baca, pelajari apa yang menjadi kekurangan produk kita. Sama halnya ketika kita nih mau jadi MC, pemilihan presenter pada saat audisi. Kita ngelirik ada pesaing kita 5 orang, oh cantik ya, oh ini kok begini, oh dia cuma bisa hard news, atau dia bisa cuma berbicara secara formal. Berarti kita bisa apa? Oh saya bisa formal, bisa informal, saya bisa dagel, saya bisa ngelucu, kalau orang Surabaya bilang dagel atau ngelucu. Berarti apa? Kelebihan-kelebihan kita ini akan dipakai cara untuk menutupi kekurangan kita, Handoko. Jadi sebelum kamu, saya nggak pede. Nah, lawan rasa pedemu tuh dengan sesuatu yang membuat kamu nggak pede apa? Iya, Mbak Kiki misalnya, karena Handoko ini tipikal atau karakter orang yang nggak bisa ngomong, suka gugup, suka bingung, padahal sudah dilatih, sudah belajar. Ya enak aja omongannya Maria Teguh, ya kan? Enak aja omongannya Mariana, siapa itu Renata, apa segala macam yang motivator. Mereka gampang ngomong, tapi pada saat realisasi belum tentu sesuai dengan kenyataan. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa terrealisasi? Berlatih. Itu yang paling mujarab adalah berlatih. Sudah. Ketika kalian berlatih dan siap, seperti yang saya bilang, kalian berlatih memiliki memori di otak kalian 1000 kata. Kalian blank 1 kata, masih ada 999 kata. Blank 5 kata, masih ada 995 kata. Jadi masih tersimpan banyak. Karena kalian berlatih. Kalau orang sudah sering berlatih, berarti terbiasa. Orang terbiasa, sama halnya ketika kita baru bangun tidur yang dipegang apa? HP. 85% orang di muka bumi ini bangun tidur yang dipegang HP. Ya kan? Karena apa? Terbiasa. Nah, maka dari itu biasakan diri kita ngomong, berdirinya diatur, bagaimana gesturnya diatur di depan umum, bagaimana cara gerak tangan kita diatur. Ketika kayak saya tadi ada salah-salah, kalau orang ngetik kayak typo, kalau ngomong misalnya kayak sedikit terpleset, nggak masalah. Yang penting kita confidence, percaya diri bahwa apa yang akan kita sampaikan adalah sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berharga begitu, dan everybody have mistake. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat salah. Karena kalau kalian nggak pernah salah, berarti kalian nggak ada pelajaran yang bisa dipetik. Seorang model terkenal pun seperti Naomi Campbell dan lain sebagainya, itu pernah kepleset teman-teman di panggungnya mereka sendiri. Seorang penyanyi pernah tersedak atau batuk atau mic-nya mati sekalipun, kayak Adele lagi nyanyi mic-nya mati, gimana dong? Nah, yang namanya penyanyi mah kalau profesional nyanyi aja. Benar nggak? Sama halnya dengan kalian. Setiap orang pasti berbuat kesalahan, itu pasti. Tapi minimalisir kesalahan kalian supaya itu bukan menjadi hal yang besar. Gitu, Handoko. Pokoknya belajar aja, latihan aja. Gampang bagi Kima ngomong latihan aja. Memang, karena saya bisa. Saya membuktikan saya bisa. Kenapa kalian tidak? Sama-sama makan nasi, toh? Gitu, Handoko. Ya, gimana, Handoko? Sudah cukup, Bu. Terima kasih, Kak. Yang mulai pede ya. Harus pede. Percaya diri itu kita yang bangun kok, kita yang bentuk, bukan orang lain. Jadi ya harus dibentuk, harus dibuat, harus dilakukan. Gitu. Handoko siap untuk berlatih ya. Ya, karena sebenarnya sudah baik sih dari awal Ibu tahu Handoko sudah aktif ya dari di antara teman-temannya. Jadi sebenarnya udah basicnya udah bagus. Jadi tinggal ditingkatkan lagi ya, Kak Diki ya. Diasah terus, Handoko, sayang banget tuh. Kan kamu tahu nggak sih kalau cuman pinter ngomong doang, menjadi seorang moderator, public speaker atau apapun, itu bisa beli. Maaf ya, saya bekerja di kantor itu nggak bisa menghasilkan apa-apa, tapi saya sebagai seorang master of ceremony, presenter dan announcer, saya bisa beli rumah sendiri, saya bisa beli mobil sendiri, saya bisa punya saham sendiri. Itu dari MC loh, bukan dari kerja di kantoran. Mohon maaf nih. Jadi siapa tahu hobi bisa berbayar ya, Ani ya. Hobi yang dibayar kan enak tuh gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang kok kamu kuliah ini jurusan ini, saya juga magister hukum kok, dan perlu kalian ingat, anak yang hebat dilahirkan dari ibu yang cerdas. Anak yang hebat dilahirkan dari ibu yang cerdas. Jadi sebaik-baik perempuan adalah orang yang berilmu. Jadi karena kalau secara muslim anak itu adalah ibu itu adalah madrasah anak atau sekolahnya anak. Jadi biarpun kita pekerjaannya apa, ternyata kuliahnya atau pendidikannya di mana,
itu bukan suatu masalah. Kenapa? Karena lagi-lagi saya harus bilang, anak yang hebat dilahirkan dari ibu yang cerdas. Jadi kita harus sebagai seorang perempuan harus menjadi perempuan yang cerdas, berilmu, sebaik-baik ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Ini ya. Ini Ani juga, Kak Ibu tahu ya, pintar nari, pintar nyanyi loh. Kan luar biasa sebenarnya mendukung ya dunia. Tuh, harusnya bisa dimaksimalkan atau dikembangkan. Jadi gini, kalau misalnya kita mau, aku nggak pede nih Mbak, maaf, mungkin kalau saya kan badan saya kurvi nih, nanti kalau di TV kelihatan tambah lebar. Nggak juga, buktinya saya di TV nasional juga dipakai, pakai aja. Karena apa? Kita cerdas, kita pintar, orang makan pakai kita. Seperti saya bilang. Terus nanti kalau, ya saya nggak pede, soalnya penyanyi-penyanyi di luar sana banyak yang cantik. Ya, kalau kita tahu semua penyanyi kayak Via Valen yang saya kenal setiap saya syuting zaman dulu dia masih hitam dekil juga sudah nyanyi, dia pede-pede aja. Kenapa? Yang diandalkan penyanyi adalah suaranya. Muka itu bonus gitu. Nah, kalau misalnya duit udah banyak mah mau disuntik putih, mau dipermak macam apa, hidung mau dibikin mancungnya kayak trotoar kayak apa segala macam mah bisa aja asalkan money talking. Tapi yang jelas kalian harus kembangkan potensi itu supaya orang notice yang tadi saya bilang attention tadi, bagaimana orang memperhatikan kalian kalau kalian tidak ini seorang Bertrand Peto aja sampai dinotis sama seorang Ruben Onsu karena apa? Padahal tempat Bertrand Peto di mana? Ujung timur Indonesia, ya kan? Tapi kenapa bisa dinotis sama seorang Ruben Onsu? Karena dia melakukan atau ada yang show off suaranya Bertrand Peto. Ya kan? Ada yang menunjukkan itu, mengviralkan itu. Nah, makanya kalian harus be a trendsetter. Kalian, orang nyanyi sudah biasa tuh, kayak Handoko tuh misalnya, nyanyi udah biasa di panggung. Handoko coba nyanyi di hutan-hutan. Nah, itu kan sambil goyang-goyang dengan pohon-pohon. Yang penting viral dulu, nyanyinya dienakin. Jadi pada saat kita pengen show betul-betul suara kita enak, ya bakalan orang memuji kemampuan kita. Gitu. Gitu. Oke, luar biasa ya. Yang lain ya, silakan. Masih ada waktu ya, maksimal kita jam 11. Coba siapa ini yang berikutnya ingin bertanya? Rosa ya, Rosa belum tadi dengar suaranya. Rosa coba nyanyi dong. Iya, kayaknya Rosa ini pinter nyanyi loh. Cuma ya, Rosa masih di situ ya? Ya, ada yang mau kamu tanyakan, Rosa? Masih, Bu. Oke. Iya, Rosa belum ke notis sama saya nih tadi, Rosa. Gimana, Rosa? Kalau untuk pertanyaan sendiri, nggak ada sih, Bu. Karena pun tadi mau bertanya tentang yang ditanyakan Handoko juga udah terjawab sama Kak. Kalau boleh tahu, Rosa sendiri kuliahnya di bidang apa? Kalau saya dari ilmu kesejahteraan sosial, Kak, dari FISIP. Oh, dari FISIP. Terus cita-citanya pengen jadi apa? Jadi dosen, Kak. Jadi dosen. Tapi kalau jadi dosen aja kurang ada nilai, kurang ada value-nya ya. Kalau misalnya ilmu kita nggak dibagi, itu kan ada seorang konten kreator guru bahasa Inggris, ya kan? Tahu kan yang bule tuh siapa? Mr. D kalau nggak salah ya. Nah itu bisa tuh dibagi ilmunya. Bener nggak sih? Ya Mr. D kalau nggak salah. Bener ya? Pernah tahu nggak kalian teman-teman? Nah itu bisa dibagi tuh, karena kalau cuma jadi dosen aja yang diajar hanya murid yang ada di kelas tersebut. Tapi bagaimana supaya keilmuan kita bisa didengar dan dinotis orang lain? Karena mohon maaf, ada beberapa orang yang mungkin kurang mampu untuk bersekolah hingga lebih tinggi, seperti kita yang beruntung di sini, duduk di sini, kita bisa membagikan ilmu kita secara gratis melalui media online kepada khusus untuk anak-anak di luar sana atau orang-orang di luar sana atau remaja-remaja di luar sana yang berkekurangan. Jadi kita berbagi ilmu gratis untuk mereka. Itu juga bisa dilakukan. Gitu, Rosa. Soalnya pun, Kak, kalau sambil dosen itu kan karena saya dari ilmu kesejahteraan sosial bisa jadi pekerja sosial juga, Kak, seperti itu. Jadi sambil dosen juga bisa jadi pekerja sosial. Tuh, itu bisa dibikin konten tuh, gitu. Karena kan menebar sesuatu kebaikan itu juga penting. Nah, kalau Rosa sendiri saya pengen tahu nih, apa sih yang ingin kamu bangun citramu? Apakah seperti Nikita Mirzani, ataukah pengen kayak Mbak Imbong aja, Kak? Saya lebih suka tuh sosok yang kayak begitu, atau kayak Raffi Ahmad aja nih, Kak, kayak gitu. Atau yang seperti apa, Rosa?
Kalau saya sendiri pengen bangun citra yang pendiam, tapi banyak melakukan hal, tidak terlalu mengumbar kayak gitu Kak, tapi pengen dicap juga smart kayak gitu. Oke, berarti kalau kamu memang pengen sosok yang begitu, itu kayak Deddy Corbuzier, dia suka berbagi, tapi kan nggak pernah di show off nih. Dia lebih senang menunjukkan kecerdasannya dia. Makanya di setiap podcastnya dia bisa ngundang Pak Jokowi, Wakil Presiden, bahkan Menteri bisa diundang di podcastnya. Kalau mungkin kalian nge-update podcast terbaru dari Deddy Corbuzier. Nah, itu bisa kalian tekankan. Kalau ada orang yang, saya nggak mau, Kak, Ria, setiap perbuatan baik saya share. Ya, it's okay, tapi hidup itu kan pilihan ya. Kalau saya setiap tahun selalu mengadakan safari Ramadan, ngajak anak-anak panti asuhan, minimal tuh 60 anak. Tahun lalu tembus di angka 100 anak-anak yatim piatu yang saya ajak untuk makan dan berbuka puasa di hotel atau di restoran besar. Lebih seringnya sih di hotel. Nah, kenapa saya show off kan? Karena bukan karena saya mau pamer, saya ngajak anak yatim piatu, bukan, tapi karena ada beberapa donatur yang uangnya kita kelola untuk dipergunakan untuk membantu anak-anak tersebut, sehingga kita perlu tuh show off. Itu pun juga menjadi sarana kita apa menginspirasi orang lain, tapi bebas. Kalian mau pilih sosok yang seperti apa? Apa yang kayak Nikita Mirzani, sensasional, nah, ataukah milih kayak Mbak Im Wong yang menebar kebaikannya dibikin konten, atau mau milih kayak Deddy Corbuzier, ya boleh, nggak masalah. Yang penting kamu harus tahu dulu jalan mana yang akan kamu bentuk untuk menjadi self brandingmu gitu. Kamu pengen kelihatan seperti apa nih gitu. Kalau saya kan sukanya, kalau saya sih sukanya ngeliatin saya cerdas, ngeliatin saya suka guyon, humoris, kayak begitu. Saya senang ngeluarin video-video seperti itu, sometimes seperti itu. Jadi kamu harus tahu dulu mana nih yang akan kamu tampilkan ke hadapan publik, karena sebetulnya yang di publik itu tidak 100% benar, teman-teman. Begitu ya. Ada artis yang kelihatannya romantis sama pasangannya, padahal ternyata mohon maaf ada penyimpangan seksual terjadi. Nah, itu ada banyak-banyak. Nah, itulah hebatnya bagaimana kita membangun citra diri. Ada yang aslinya maaf arogan. Saya ketemu di belakang panggung sama itu artis, ya saya nggak mau sebut nih. Ada saya di belakang panggung, saya waktu nge-MC ada bintang tamu tersebut tuh di depan mata nggak mau salaman sama saya, padahal nge-MC-nya tandem bareng berdua sama artis tersebut. Di atas panggung, oh ya Allah Beb, kamu so cute loh hari ini. Padahal di belakang panggung nggak begitu. Nah, itulah bentuk bagaimana kita bisa nge-branding citra diri kita. Iya loh, serius. Jadi kalau misalnya kita baik tapi kita nggak mau tunjukin kita baik, karena hati-hati ada orang yang malah julid ngomongnya, ih itu loh si Rosa, tau nggak sih, sukanya pamer mulu soal dia ngajar, ya kan? Padahal kan dibayar ya dia ngajar, ngapain dia pamer-pamer? Nggak enak kan dijulidin orang. Nah, sometimes kamu perlu tuh share bahwasanya satu hari bersama adik-adik dalam rangka ngajar gratis cek, videoin. Nah, itu perlu Rosa seperti itu, dan juga buat teman-teman yang lain. Karena sampai kita memang butuh pencitraan. Itu penting dan wajib hukumnya. Karena daripada kita dinilai orang jelek, mending kita membangun citra positif dulu. Bebas setelah kita udah bangun citra positif, mau orang nilai kita seperti apa, bebas. Terserah seperti itu. Gitu, Rosa. Ada lagi? Gimana, Rosa? Terima kasih, Kak. Udah cukup. Baik, terima kasih ya Rosa untuk pertanyaannya. Mungkin yang lainnya silakan ada kesempatan. Oke, Kak Nasa mungkin mau bertanya. Kalau dari saya udah cukup itu Bu, jelas penjelasan dari Kak Kiki. Iya. Nasa sendiri dari fakultas apa tadi? Dari fakultas ini FISIP, jurusan FISIP. Administrasi Publik. Iya. Oh, keren tuh. Terus pengen jadi apa besok? Kalau Nasa sendiri sih sebenarnya pengennya itu jadi ini ya Kak, PNS kalau pekerjaan. Untuk Kenapa PNS? Pengen apa ya Kak? Ke pemerintahan aja gitu. Zona aman ya? Iya. Tapi di sisi lain Nasa juga pengen jadi yang ini konten kreator itu, soalnya kan Nasa jadi punya
bakat di bidang seni. Oh, keren tuh. Jadi gini, ini mungkin saran buat NASA dan juga teman-teman yang lain ya. Selalu sediakan backup plan ketika kalian ingin membangun masa depan. Kenapa? Supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Sebagai seorang perempuan yang sudah memiliki anak, waktu itu saya harus bekerja untuk menghidupi keluarga segala macam. Kebetulan saya single fighter pada waktu itu ya, sekarang sudah menikah lagi. Sebagai seorang single fighter ini mungkin berat gitu. Kenapa? Karena saya harus membiayai anak saya seperti itu. Nah, yang saya ingin tekankan buat teman-teman adalah sediakan backup plan. Pada waktu itu saya sudah di atas angin, terus jadi seorang presenter, sudah dikenal orang, ya kan, jadi penyiar, jadi MC yang setiap hari nggak pernah pulang ke rumah gitu loh, karena segala macamnya. Nah, siapa yang menyangka ketika pandemi COVID-19 datang ke Indonesia di seluruh dunia bahkan, akhirnya boro-boro orang mau MC teman-teman, mau ada buka acara aja nggak mungkin bisa ya kan, otomatis kan pendapatan kita atau mungkin income kita pun jadi nggak ada. Nah, untungnya saya memiliki kemampuan lain yang seperti di slide saya awal, saya memang memegang beberapa perusahaan dari dulu. Sehingga biarpun biarpun COVID-19 sedang menerjang, teman-teman saya pada nggak ngejob, bahkan ada yang jual mobil, jual motor, jual rumah, malah bahkan saya biasa aja, anteng-anteng aja. Kenapa? Saya punya backup plan untuk bisa settle di atas kedua kaki saya. Sama halnya dengan NASA dan juga teman-teman yang lain. Saya harap kalian memiliki multitasking, karena perempuan, mohon maaf ini bukan maksud ini ya, diskriminasi gender, tapi perempuan memang memiliki multitasking, bisa melakukan dua hal dalam bersamaan atau lebih. Nah, maka dari itu kalau saran saya, mungkin yang bercita-cita, saya pengen jadi ibu rumah tangga saja, nggak apa-apa. Tapi ya mungkin kita bisa melatih keterampilan lain, jualan online, masak nanti dijual, bikin kue nanti dijual, bikin apa nanti dijual. Kenapa? Kita butuh backup plan, teman-teman. Ketika kita dipatahkan hati kita dari satu pekerjaan kita masih bisa survive dengan kemampuan kita yang lain. Mohon maaf, karena teman-teman saya juga banyak tuh sampai umur saat ini itu belum keterima pekerjaan dan belum punya pekerjaan karena mengharapkan pengen jadi PNS. Persaingan makin ketat, orang makin banyak. Bukan saya bermaksud mematahkan hati kalian ya, tapi sebetulnya perlu kalian tahu, pekerjaan apapun, kalau kita tekun, kalau kita survive, kita bisa berhasil. Teman saya yang, mohon maaf nih, saya bukan apa-apa, yang jadi PNS umur 30 tahun belum bisa punya apa-apa. Saya 30 tahun sudah punya 2 rumah, saya punya investasi tanah, saya punya mobil buat saya dan anak saya, satu-satu. Jadi menurut saya sukses itu bukan melulu hanya bekerja sebagai dokter, bukan melulu hanya bekerja sebagai dosen, bukan hanya melulu bekerja sebagai seorang PNS. No, teman-teman. Semua pekerjaan kalau kita tekun, kalau kita survive, kita bisa sukses. Gitu. Jadi siapkan backup plan kalian untuk menata masa depan. Maka dari itu jati diri kalian penting harus dibangun. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang, saya tidak pernah melamar pekerjaan sama sekali. Masuk ke dalam PT Trust, PT Tradisi Untuk Semesta, PT TGA itu adalah salah satu kontraktor building yang membangun hotel-hotel di Surabaya, lalu apartemen Bali Hinggil itu saya yang pegang juga. Itu saya tidak pernah melamar pekerjaan tersebut, tapi direktur itu pada saat bertemu saya dan berbicara diskusi seperti ini langsung menawarkan, Kiki kenapa kamu nggak ikut masuk di perusahaan saya, kamu bantu saya pegang perusahaan saya. Untuk apa? Self branding. Ini adalah proyek saya ke depan. Saya akan pegang PT HWT Gold. Jadi yang memegang jewelry di Surabaya, di Indonesia malah bahkan sekelas UBS, dia lebih tua dari UBS. Mungkin teman-teman pernah dengar pabrik emas UBS. Nah, itu lebih tua lagi yaitu HWT Gold. Itu saya disuruh pegang untuk apa? Branding image perusahaan mereka. Bayangkan coba, saya nggak pernah melamar ke kantor manapun. Jadi teman-teman, itulah fungsi atau pentingnya seorang membangun jati diri atau citra dirinya. Karena apa? Orang yang akan cari kita. Yang pengen menciptakan kecerdasan buatan, orang yang akan cari. Bila perlu orang luar negeri itu cari kamu nih, siapa tadi yang mau bikin kecerdasan buatan? Orang yang akan mencari, bukan kita menunjukkan. Nggak perlu. Nanti ada dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang, dari Cina akan datang ke Indonesia untuk cari kecerdasan buatan Indonesia. Ini loh yang dicari. Nggak perlu kalian melamar untuk, Pak, ini saya punya kecerdasan buatan ini, Pak, saya punya produk ini. Nggak perlu, teman-teman. Serius.
pentingnya jati diri atau membangun image itu penting. Karena apa? Orang yang nyari kita. Serius. Percaya tidak percaya. Itulah fungsinya kalian membangun jati diri, citra diri yang baik. Gitu loh. Jadi sekali lagi, nah saya senang kalau kamu bercita-cita jadi seorang PNS. Tekuni. Jangan mengecewakan kedua orang tua. Tapi sebagai perempuan yang baik, yang bisa survive terhadap keluarga dan juga terhadap pasangan, mungkin nanti ke depannya kamu juga harus menyediakan backup plan. Dah, itu aja saran saya. Gitu. Bagaimana Bu Desi? Terima kasih Kak Kiki. Sama-sama sayang. Baik, terima kasih ya Nasa sudah berbagi. Memang kita ada di penghujung acara ini ya. Kiki sudah menunggu pekerjaan yang lain. Tadi memang sangat menginspirasi ya kisah hidup Kak Kiki ini. Itu bisa menjadi refleksi kita semuanya. Kalau tadi Kak Kiki bilang, saya membangun pekerjaan ini atau profesi ini 19 tahun. Terus dimulai sejak SMA. Supaya kita tahu bahwa semua yang kita dapatkan itu kan lewat proses ya. Tadi Kak Kiki bilang harus berlatih, mencoba pembelajaran dan sebagainya. Kalau dari Kak Kiki sendiri sejak SMA, tahun keberapa kira-kira dari 19 tahun itu yang Kak Kiki lihat ini loh, aku sudah ada di titik hasil. Titik tertingginya ya? Yang mulai, ya aku udah mulai dikenal atau sudah mulai stay di situ gitu. Itu udah lama bangunnya gitu. Saya merasa di puncak karir saya, baik secara finansial, baik secara bargaining position saya bagus, setelah mungkin 7-8 tahun membangun, lama banget ya. 7 tahun, 8 tahun saya membangun, baru saya bisa mendapatkan bargaining position yang baik. Baik itu dari segi finansial, saya akhirnya bisa beli ini, beli itu. Saya nggak belanja, sudah nggak memikirkan lihat price tag-nya berapa, itu di 7-8 tahun setelah saya merintis karir. Oke, gitu. Supaya mahasiswa tahu bahwa kita nggak bisa mencapai semuanya dengan instan. Instan, betul. Dimulai dengan istilahnya butuh waktu yang butuh waktu. Keberhasilan itu nggak melulu masalah uang ya sebetulnya, tapi bagaimana orang bisa mengenal program saya, karena banyak presenter atau MC yang mungkin memiliki banyak program, tapi programnya sampai mengena di masyarakat, itu saya merasakan itu yaitu setelah 7-8 tahun merintis karir, sehingga orang akhirnya melekat program saya namanya Obrolan Malam Obama, itu yang sampai betul-betul saya sudah nggak pegang program itu lagi pun saya masih dicari sampai dengan detik ini gitu, karena programnya memang sudah selesai, kontraknya juga sudah habis, karena sudah hampir 15 tahun program itu berjalan, mungkin karena memang butuh pergantian ya, regenerasi program, regenerasi presenter, narasumber dan lain sebagainya. Itu memang sangat melekat sekali di masyarakat sampai dengan detik ini gitu. Itu aja sih Bu. Jadi memang nggak mudah, nggak instan, betul kata Bu Desi gitu. Tapi memang tadi ya harus memulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang positif yang kita miliki ya. Nah itu yang terus konsisten. Nah itu mestinya dimiliki oleh semua mahasiswa modul Nusantara ya. Nanti Ibu beberapa tahun ke depan itu akan mendengarkan banyak kabar baik seperti yang Ibu dengarkan hari ini ya. Yang dulu Ibu tahu Kiki mahasiswa, tapi ternyata sekarang udah luar biasa. Itu satu hal yang ya benar-benar membahagiakan ya bagi kita semuanya yang masih ada di kampus itu. Oke, baik. Ya, kita sudah hampir di penghujung acara ya. Kita akan segera mengakhiri, tapi mungkin sebelum diakhiri nih Kak Kiki ada closing statement ya buat mahasiswa, silakan. Ya, terima kasih Bu Desi untuk waktunya. Saya terima kasih sekali juga sudah diberikan kesempatan untuk berbicara buat teman-teman yang ada di sini. Terima kasih Bu Desi. Ini betul-betul kadang rezeki itu nggak melulu soal uang, tapi pertemuan seperti ini memang saya anggap sebagai rezeki dari Tuhan untuk saya bisa ketemu dengan orang-orang lain yang semoga bisa menginspirasi. Yang selalu saya tekankan buat semua orang begitu ya, buat adik-adik yang ada di sini, buat teman-teman semua yang ada di sini, selalu saya bilang bahwa langit tidak perlu menunjukkan bahwa dia tinggi. Langit tidak perlu menjelaskan bahwa dia indah. Teman-teman lakukan saja yang terbaik biar orang yang menilai, biar Tuhan yang menentukan jalan kita seperti apa. Kita nggak perlu menunjukkan berkuar-kuar, oh saya hebat, saya pintar, saya begini, saya begitu. Biar orang yang menilai, tapi kita lakukan yang terbaik. Ibarat kata orang sedang menyetir di malam hari hanya bisa melihat beberapa meter ke depan.
Ya, seperti itu yang kita lakukan. Hari ini kita lakukan yang terbaik aja. Untuk kapan? Untuk masa depan. Seperti itu. Karena hari ini yang kita lakukan, kita akan berterima kasih 10 tahun kemudian kepada hari ini untuk diri kita. Seperti itu. Gitu aja, Bu Desi. Oke, melakukan hal-hal yang baik. Jadi terus berbuat baik ya. Betul. Baik. Ya, karena memang kita tidak tahu kapan itu kembali ya. Betul, betul. Tetap harus membagikan banyak kebaikan. Jadi ini sebuah hal yang baik karena dalam minggu ke depan, 2 minggu ke depan, mahasiswa itu akan melakukan satu lagi kegiatan dari modul Nusantara, yaitu berkontribusi sosial. Jadi membagikan banyak aksi atau melakukan aksi sosial di mana-mana, di berbagai tempat dengan berbagai komunitas, mereka berkolaborasi. Kemudian nanti juga akan mendokumentasikan dalam bentuk vlog atau video. Nah, ini kesempatan ya untuk bisa menunjukkan potensi, kemudian image diri untuk karena kita nantinya akan melihat hal positif apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa modul Nusantara untuk Indonesia di berbagai tempat. Ada yang di Pontianak, di Medan, di Kupang, di Samarinda. Nah, berarti banyak hal baik yang akan dibagikan oleh mahasiswa untuk Indonesia. Luar biasa. Oke. Tapi jangan lupa Bu Desi, ada pesan nih buat teman-teman, kalau nge-share sosial media itu ada jam prime time, jadi tolong diperhatikan hashtag-nya, caption-nya, jam prime time-nya untuk nge-share itu juga harus. Sometimes kapan-kapan boleh tuh Bu dijadwalkan untuk program digital marketing, tuh penting tuh. Karena teman-teman juga butuh promosi di jam-jam yang tepat sesuai dengan kanal digital yang sedang tren saat ini, itu penting gitu Bu Desi. Gitu ya. Teman-teman, sampai ketemu lagi. Ya, berarti sama Kak Kiki lagi nanti ya. Maksudnya, tapi luar biasa. Ini kita banyak sekali dapat ilmu dari langsung sharing pengalaman dari seorang yang menginspirasi, tapi juga menjadi refleksi buat kita hari ini. Baik, kita akan segera mengakhiri untuk modul Nusantara hari ini, dan terima kasih untuk Kak Kiki sekali lagi ya, sukses selalu membagikan banyak hal baik buat siapapun seperti halnya kita semuanya, dan salam buat keluarga, tetap sehat juga pastinya. Dan sebelum diakhiri kita akan foto dulu ya, yang belum Hafifah, Fitri, Umi, Handoko, sebentar aja kita akan berfoto, dan pastinya kita akan membagikan cinta kita untuk Indonesia. Ya, oke, kita akan berikan cinta kita. Ya, baik. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih ya untuk semua hal baik yang kita terima hari ini, dan Ibu akan mengakhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat semuanya. Oke, terima kasih bisa mendengarkan ruang virtual. Terima kasih ya Kiki. Terima kasih Kak Kiki. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih banyak. Iya, oke, baik. Sebentar, Ibu khawatir Ibu lupa tidak menginginkan tadi ya. Oke, udah. Ya. Terima kasih ya mahasiswa semuanya. Jadi minggu depan Ibu tidak mengadakan kelas virtual. Kita menyisakan 2 kegiatan lagi, yaitu Cultural Day sama kontribusi sosial. Jadi nanti Ibu akan infokan. Tapi yang jelas minggu depan kita akan melakukan, mahasiswa silakan berkontribusi yang tadi sudah berkolaborasi untuk disiapkan, dan jangan lupa tetap ini ya, mengirimkan ini ya, proposalnya. Tadi mau menjawab pertanyaan Palma ya tadi ya. Jadi memang modul Nusantara ini belum berakhir sebenarnya. Tapi pada sebelum tahun baru sebelum masih liburan di Natal tahun baru, Ibu sudah diminta untuk memberikan penilaian. Jadi sebenarnya Ibu sudah memberikan penilaian yang Ibu kompilasi dari aktivitas kalian di Sepada dan juga di kelas virtual. Jadi Ibu sudah memberikan nilai sebenarnya itu untuk modul Nusantara. Dan Ibu menyampaikannya pada PIC karena PIC yang akan meneruskan ke kampus kalian. Jadi nanti akan Ibu konfirmasikan kembali
apakah nilai untuk mahasiswa modul Nusantara sudah dikirimkan ke seluruh universitas yang tempat asal kalian gitu. Jadi memang dari mana penilaiannya ya tentunya dari semua aktivitas ya yang Ibu dapatkan selama ini. Jadi Ibu sudah memberikan penilaian. Untuk yang mata kuliah yang kalian ikuti di Universitas Hang Tuah itu nilainya sebenarnya juga sudah disampaikan dan mungkin ada yang masih belum. Jadi dalam minggu ini terakhir kalau kemarin Ibu mengikuti sudah final ya. Jadi tinggal dikirimkan atau mungkin bisa ditanyakan pada PIC Kampus Merdeka masing-masing gitu ya. Sebenarnya sudah Ibu sampaikan. Kalau tadi Reza tadi menyampaikan kalau minggu ini minggu KRS ya, dan nilainya itu yang belum masuk masih nilai sementara. Jadi mungkin nanti di transkrip akan disesuaikan di nilai akhir kalian. Jadi untuk KRS konversinya adalah konversi sementara yang diberikan oleh kampus supaya kalian bisa tetap mengambil SKS yang ditawarkan pada semester ini. Jadi mungkin itu, atau mungkin ada pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan kelas ini atau mungkin hal lain. Silakan. Adakah? Ya, Ibu lupa ya, Ibu. Izin bertanya, Bu.